Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang hukum-hukum zakat. Tema kali ini kita akan membahas seputar zakat fitri, zakat fitrah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, hada faslun, ini adalah sebuah fasal. Watazibu zakatul fitri, dan wajib apa zakat fitri. Wa yuqalu, dan dikatakan orang, laha pada zakat fitri, zakatul fitroti, adapun zakat fitrah. Aihil koti, maksudnya zakat kejadian atau zakat badan. Bisalah sati asya'a, dengan 3 perkara. Al-islami, yang pertama adalah Islam. Pasal ini membahas tentang wajibnya zakat fitrah. Bisa disebut dengan zakat fitri, bisa disebut juga dengan zakat fitrah. Wajib dengan tiga perkara. Wajibnya zakat fitrah dengan 3 perkara, yang mana 3 al-Islam. Yang pertama adalah al-Islami, yaitu beragama Islam. Fala fitrota, maka tidak ada zakat fitrah itu maujud ala kafirin, atas orang kafir, asliyin yang asli. Tidak wajib zakat atas orang kafir yang asli, illa fi raqiqihi, kecuali pada budaknya kafir, wa qaribihi, dan kerabatnya orang kafir, al muslimina, yang muslim, yang beragama Islam. Kecuali orang kafir tersebut memiliki budak muslim dan kerabat muslim yang menjadi tanggungan nafkahnya orang kafir tersebut, maka tatkala ada kewajiban zakat fitrah, orang kafir harus membayarkannya. Kemudian wabi guru bisyamsi, dan yang kedua adalah dengan terbenamnya matahari, min akhir yaumin, dari akhirnya hari, min syahri ramadana, pada bulan Ramadan. Adanya zakat fitrah, kewajiban zakat fitrah, yang pertama Islam telah dibahas, dan yang kedua adalah dengan terbenamnya matahari di akhirnya hari pada bulan Ramadan. Bisa tanggal 29 atau 30, yang penting di terakhir bulan Ramadan setelah terbenamnya matahari. Wahina idin, dan ketika itu patuh roju, maka dikeluarkan zakatul fitri, apa zakat fitri, amman, dari orang, mata, yang mati siapa man, ba'dal ghurub, setelah terbenam. Dikeluarkan juga bagi orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari, maka orang tersebut wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Duna man wulida ba'dahu, maksudnya adalah selain orang yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari. Jika ada bayi yang lahir tapi setelah terbenam matahari, artinya kalau terbenam jam 6 sore, dia lahir jam 7 atau jam 8, maka tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Yang ketiga adalah wujudul fadli, adanya kelebihan. Wahwa, maksudnya adalah yasarus syahsi, adalah mampunya seseorang atau kayanya seseorang, bima, dengan perkara, yap dulu, yang lebih apa, ankutihi, dari makanan pokoknya orang, wakuti iyalihi, dan makanan pokoknya keluarganya orang, fi dalikal yaum, di hari itu, ay yaumi idul fitri, maksudnya di hari idul fitri, wakada, dan begitu juga lailatuhu, adapun malamnya idul fitri, aidon juga. Yang ketiga adalah adanya kelebihan makanan pokok. Orang tersebut memiliki makanan pokok. Makanan pokok untuk dirinya, untuk keluarganya di hari itu, di hari idul fitri ataupun malamnya idul fitri. Artinya di hari idul fitri ya sebelum sholat id. Jika kita membayar fitrah setelah sholat id, hukumnya makruh sampai terbenam matahari. Ketika sudah terbenam, maka
haram, namun tetap wajib dikeluarkan. Itu ketentuannya. Wa yuzaki dan membayar zakat. Wa yuzaki dan membayar zakat asyahsu siapa seseorang, an nafsihi dari dirinya orang, wa amman dan dari orang, talzamuhu napakotuhu minal muslimina yang wajib padanya orang, apa nafkahnya orang, minal muslimina dari orang muslim. Nah, membayar zakat seseorang atas dirinya, untuk dirinya dan untuk orang yang menjadi tanggungannya. Membayar zakat kepada orang atau untuk orang yang memang orang tersebut kesehari-hariannya makanannya ditanggung oleh muzaki atau orang yang membayar zakat. Minal muslimina dari orang muslim. Misalkan ketika saya punya kerabat hidupnya di rumah saya dan kesehariannya menjadi tanggungan saya, makannya dan sebagainya, maka saya wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk kerabat saya. Nah, pala yalzamu dan tidak wajib al muslima pada seorang muslim, tidak wajib apa, fitratu abdin wa qaribin wa zauzatin kuffarin. Nah, dan tidak wajib pada orang muslim, tidak wajib apa, bayar zakatnya abdin, bayar zakatnya koribin kerabat, bayar zakatnya istri, kufarin yang kafir mereka semua. Nah, andai kata seseorang punya istri kafir, punya budak kafir, punya kerabat kafir yang memang menjadi tanggungan nafkahnya kesehari-hariannya. Nah, ketika ada waktu wajib zakat, maka seorang muslim tersebut tidak wajib membayar zakat pada 3 orang yang disebutkan tadi. Wa in wajabat, meskipun wajib, nafakotuhum apa nafkahnya mereka. Meskipun wajib atas diri seseorang tersebut, kesehari-hariannya menafkahi orang, istri yang kafir, kerabat yang kafir, atau budak yang kafir. Wa idza wajabat, apabila wajib al-fitratu apa zakat fitrah, ala syahsi atas seseorang, fayukhriju maka mengeluarkan ianya orang, so'an akan satu so' min kuti baladihi dari makanan pokoknya negerinya orang. Nah, jadi andai kata orang tersebut punya kewajiban untuk bayar zakat, maka mengeluarkan akan satu so' dari makanan pokok negerinya. In kana apabila ada siapa seseorang baladian itu bertempat tinggal di negeri, artinya berbudaya, bertempat tinggal di negeri penuh keramaian. Pak ingkana apabila ada fil baladi adalah di balad atau di suatu negeri, akwatun apa macam-macam makanan pokok, golaba yang dominan, apa ba'duha apa sebagian makanan pokok, wajaba maka wajib, al ikhroju apa mengeluarkan, minhu dari ba'duha atau dari sebagiannya. Kalau seandainya ada di suatu negeri, yang di negeri tersebut ada macam-macam makanan pokok, artinya makanan pokok tidak satu, beberapa makanan pokok, maka kewajiban orang tersebut membayar pada makanan pokok tersebut kepada orang muslim yang memang mustahik, maka dikeluarkan apa yang dominan pada negeri tersebut. Ada beras, misalkan ada jagung di situ makanan pokoknya, ada gandum, maka beras yang dominan, maka beras yang dibayarkan kepada mustahik yang berhak menerima zakat. Walau kana syahsu fi badian, walaupun ada, jika ada apa seseorang atau siapa seseorang fi badiatin di gurun Sahara atau di pedalaman, artinya bukan tempat kediaman, semacam hutan, gunung Sahara, gurun pasir dan pedalaman, tidak ada banyak keramaian di situ, artinya bukan suatu negeri. Lakuta yang tidak ada makanan pokok itu maujud fiha di dalam badiah, di dalam pedalaman tersebut, akhroja maka mengeluarkan siapa orang min kuti akrobil biladi dari makanan pokoknya negeri yang terdekat pada seseorang tersebut. Nah, andai si A, si fulan diam di suatu negeri, artinya negeri tersebut bukan negeri yang keramaian biasa pada umumnya. Ini tempat pedalaman,
gurun pasir, hutan dan sebagainya. Maka dia mengeluarkan zakatnya makanan pokok yang ada di negara sebelah, negara tetangga, negeri tetangga. Ilaihi kepada kepada orang, uh, kepada syahsu maksudnya. Wa malam, dan jika ada orang yusiru yang tidak mampu atau tidak kuasa atau tidak kaya, bisoin dengan satu sok, bal biba'diha, bahkan atau tetapi dengan sebagiannya sok, biba'din maksudnya dengan sebagiannya sok, lazimahu maka wajib padanya orang dalikal ba'du apa demikian itu sebagian. Kalau seandainya ada orang tidak mampu untuk membayar satu sok, karena dia miskin atau dia kekurangan, dia pada hari itu hanya sanggup membayar setengah sok, maka meskipun setengah sok tetap wajib dibayarkan padanya orang tersebut kepada yang berhak menerima zakat. Wa qadruhu, dan adapun kadarnya aisoi, maksudnya kadarnya sok. Berapa kadarnya sok? Khamsatun adalah 5. Wa artolin, satu artolin maksudnya 5 ritel, wasulusun dan sepertiga bil Iraqi, hitungan bangsa Irak. Jadi berapa kadarnya satu sok itu? Khamsatun 5 artolin, 5 ritel, wasulusun dan sepertiga bil Iraq. Ini semakna atau sama dengan pada umumnya yang kita lakukan kaum muslimin adalah bayar beras 3,5 liter, 3,5 liter. Atau di dalam Imam Syafi'i berpendapat bahwa satu sok itu 2175 gram. Kalau dijadikan kilogram, 2,175 kilogram. Ya gampangnya 3,5 liter biar nggak bingung. Kemudian wasabako, dan telah lewat bayanu ritli apa keterangan atau penjelasannya ritl al-Iraqi pada bangsa Irak fi nisabi zuru'i, itu di dijelaskan di bab nisab tanaman. Jadi telah ada penjelasan tentang ritl bangsa Irak itu di nisab juru, di nisabnya tanaman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.